Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Saya tiap hari kunut subuh karena masjid tempat saya tiap hari kunut subuh dan tiap hari saya bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, kali ini kami ingin membuktikan jejak digital bahkan pengakuan Firanda sendiri yang bahwa dia sendiri kunut subuh setiap hari. Walaupun dulunya ketika masih jahil Firanda ini anti terhadap kunut, tapi sekarang alhamdulillah sesudah dikasih pencerahan oleh Ustadz Aswaja, akhirnya Firanda merujuk fatwanya dan sekarang rutin berkunut setiap hari. Alhamdulillah Firanda sudah diberi petunjuk oleh Allah sehingga hatinya lapang dan mulai menerima kebenaran dan semakin pandai dari ustadz-ustadz Wahabi yang lain yang masih teriak-teriak kunut itu bid'ah. Dan mereka juga yang masih teriak-teriak pelaku kunut masuk neraka. Imam Syafi'i pun berani dicap masuk neraka hanya karena kebodohan Wahabi sendiri dalam perkara kunut. Baik, mari kita simak dulu video Firanda berkunut dan ini pengakuannya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Saya tiap hari kunut subuh karena masjid tempat saya tiap hari kunut subuh dan tiap hari saya begini. Kalau saya begini saya begini. Memang saya dan itu yang saya yakini. Dan itu fatwa Imam Ahmad, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, coba seandainya dari dulu Wahabi seperti ini tidak suka mengecoh amalan-amalan ulama mazhab, pasti mereka akan aman sentosa. Ini enggak, sedikit-sedikit bid'ah, syirik, haram, itulah dampak kebodohan dan wawasan sempit dan tidak mau bermajelis dengan ulama-ulama Aswaja. Lihatlah Firanda sesudah bertabayun dengan ulama-ulama Aswaja, akhirnya beliau berkunut setiap hari dan mencabut fatwanya yang membid'ahkan kunut. Ini fakta yang tak bisa dibantahkan oleh bayi tabung Wahabi. Palingan mereka cuma bisa teriak Syiah, fitnah, sudahlah, memang sudah gelap pikiran dan hatinya anakan Wahabi. Jadi Firanda ini walaupun demikian adalah toleransinya pada masalah kunut bukan macam Ustadz Wahabi yang lain. Sampai sekarang masih terkurung dalam kebodohannya, bahkan mengfatwakan perihal kunut sesuka nafsunya saja. Buktinya mereka dalam membid'ahkan kunut masih banyak kontroversi sesamanya. Ada sebagian Wahabi membid'ahkan kunut secara mutlak baik kunut nazilah atau bukan. Ada sebagian lagi Wahabi membolehkan kunut nazilah tapi membid'ahkan kunut subuh yang bukan nazilah. Ada yang lebih lucunya lagi, sebagian Wahabi membolehkan kunut subuh tapi bid'ah jika dibaca terus-terusan selamanya. Maksud dia boleh kunut subuh tapi sesekali, enggak boleh selalu kunut subuh. Nah, sesamanya saja masih kontroversi, berfatwa sesukanya saja. Inilah ciri-ciri kaum sesat suka memecah belah umat Islam. Fatwanya asal-asalan, yang penting tidak kelihatan bodoh di depan jemaahnya. Bahkan ada satu fatwa Wahabi yaitu muhtaram yang bikin saya ngakak. Katanya Imam Syafi'i merujuk dari dalam kuburnya tentang kunut subuh. Lalu Imam Syafi'i membid'ahkan kunut subuh. Ya salam, dongeng macam apa ini? Ini orang entah mengolok-ngolok Imam Syafi'i, entah kehabisan dosis ketika sedang ceramah. Makanya ngomongnya ngelantur dan tidak bisa diterima oleh akal yang waras. Tapi mungkin sesamanya diterima. Sumpah, memang Wahabi ini aneh. Katanya pengikut salaf dan bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad sendiri tidak membid'ahkan kunut. Bahkan Imam Ahmad berfatwa, jika kalian solat di belakang imam yang kunut subuh, maka mesti kunut subuh. Bahkan beliau sendiri solat di belakang Imam Syafi'i dengan berkunut subuh. Ini menandakan bahwa kunut subuh itu bukanlah bid'ah. Kalau kunut subuh adalah bid'ah, sudah pasti Imam Hambali tidak akan mengikutinya dan tidak akan berimam pada orang yang berkunut. Karena kalau kunut bid'ah, sudah pasti solatnya tidak akan diterima. Masa ya Imam Hambali solat di belakang imam yang tak sah solatnya? Makanya mikir, bukan macam katak dalam tempurung. Semakin gelap hidupmu tak berarah dan tak bertujuan sehingga mudah ditipu oleh ustadz-ustadz Wahabi yang berkodok sunnah. Padahal perkara kunut ini sudah selesai dan sudah ada kesimpulan hukum pada ulama-ulama terdahulu. Cuma Wahabi ini diungkit-ungkit lagi barang yang sudah selesai dan tersusun rapi. Tujuan mereka adalah mengobrak-abrik Islam dari dalam dan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Padahal kalau mereka memang benar-benar pengikut salaf, sudah tentu tidak akan membid'ahkan kunut. Karena para imam mazhab yaitu salaf yang asli, mereka berkunut dan menyundahkan kunut subuh. Sedangkan Wahabi yang ngaku-ngaku salafi malah membid'ahkan perkara kunut. Maka Wahabi sangat bertentangan dengan ulama salaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.